Rizky Abdullah. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi, Universitas Khairul Ternate. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang penelitian konteks analisis. Konten analisis. Berikut ini beberapa pengertian analisis berdasarkan pendapat dari beberapa ahli. Yang pertama, analisis ini merupakan suatu metode untuk mempelajari dan menganalisis komunikasi secara sistematik, objektif, dan kuantitatif terhadap pesan yang tampak. Dari ahli, menurut ahli Berselon dan Kerlinger. Yang kedua, analisis isi adalah suatu teknik penelitian untuk membuat inferensi yang dapat direplikasi atau ditiru dan sahih datanya dengan memperhatikan konteksnya, menurut ahli Krippendorff. Yang ketiga, analisis isi adalah sebuah metode penelitian dengan menggunakan seperangkat prosedur untuk membuat inferensi yang valid dari teks Weber. Yang keempat, analisis isi adalah pengujian yang sistematis dan dapat direplikasikan dari simbol-simbol komunikasi, di mana simbol ini diberikan nilai normatif berdasarkan pengukuran yang valid, dan analisis menggunakan metode statistik untuk menggambarkan isi komunikasi, menarik kesimpulan dan memberikan konteks, baik produk ataupun konsumsi. Analisis isi atau konten analisis mempunyai sejarah yang panjang. Neuendorf menyebut bahwa analisis ini telah dipakai sejak 4000 tahun yang lalu pada masa Romawi kuno. Konsep Aristoteles tentang retorika adalah salah satu pemanfaatan analisis isi, di mana pesan dibentuk dan disesuaikan dengan kondisi kalayak. Sementara Krippendorff melihat bahwa penggunaan analisis ini dapat dilacak pertama kali di Swedia tentang peristiwa menyangkut sebuah buku populer yang berisi 90 himne berjudul Nyanyian Zion atau Song of Zion yang lolos dari sensor negara dan kontroversi di kalangan gereja Ortodoks Swedia. Mereka khawatir jika nyanyian tersebut menyimpan dari ajaran gereja. Kalangan gereja kemudian mengumpulkan sejumlah sarjana untuk meneliti himne tersebut. Sebagai sarjana menghitung simbol-simbol agama yang ada dalam nyanyiannya, sementara sarjana lainnya menghitung simbol yang sama dan dalam nyanyiannya resmi dan membandingkan dengan buku Nyanyian Zion. Ternyata tidak ada perbedaan di antara keduanya. Perkembangan penting analisis isi terjadi ketika mulai dibentuknya studi mengenai jurnalisme dan surat kabar di Amerika. Sekolah kewartawanan mulai muncul dan menimbulkan kebutuhan penelitian empiris terhadap persurat kabaran. Sejak saat itu muncul analisis isi terhadap surat kabar. Krippendorff secara spesifik menyebut fase penting analisis ini. Analisis isi terjadi pada tahun 1920-an ketika para ilmuwan sosial dari berbagai bidang secara tidak langsung menaikkan suatu analisis isi sebagai metode ilmiah. Berdasarkan pendekatan yang digunakan, analisis isi dibagi menjadi dua pendekatan, yaitu analisis isi kuantitatif atau kuantitatif konten analisis dan analisis isi kuantitatif atau kuantitatif konten analisis. Dalam perspektif metode kuantitatif, analisis isi merupakan salah satu pengukuran variabel, sedangkan dalam metodologi kualitatif, analisis isi berdasarkan dengan metode analisis data dan metode tafsir teks. Analisis isi kuantitatif lebih banyak digunakan oleh para peneliti ilmu sosial yang positif, sedangkan metode analisis isi yang kuantitatif lebih banyak digunakan oleh mereka yang anti positifme. Analisis isi kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah definisi pengukuran data kuantitatif dan statistik objek melalui perhitungan ilmiah dari sampel atau populasi yang diminta. Menjawab atas sejumlah pertanyaan survei untuk menentukan frekuensi dan presentasi tanggapan mereka. Pengambilan datanya disebut penelitian kuantitatif.
Analisis isi atau konten analisis pada awalnya berkembang dalam bidang surat kabar yang bersifat kuantitatif. Pelaporan analisis ini adalah Harold D. Laswell yang melaporkan teknik simbol coding, yaitu mencatat lambang atau pesan secara sistematis kemudian diberi interpretasi. Locker mengembangkan analisis isi lebih mendalam dengan menyebutkan bahwa analisis isi yang dimaksud tidak saja berupa narasi tertulis yang diambil dari koran, majalah, acara TV, naskah pidato, tetapi juga melebar hingga arsitektur, model pakaian, bahkan perkantoran, rumah makan, dan sarana-sarana di ruang publik. Misalkan kita ingin mengetahui apakah lagu-lagu Indonesia saat ini lebih berorientasi cinta atau kritik sosial, apakah sinetron di televisi lebih mengungkapkan kehidupan hedonitis daripada realistis, apakah surat kabar A menunjukkan sikap konservatif, apakah pidato tokoh publik cenderung menggunakan kata-kata abstrak dan sloganistis, dan sebagainya. Data atau analisis. Penelitian lebih mementingkan aspek keluasan data, sehingga data atau hasil penelitian dianggap merupakan representasi dari seluruh populasi. Maka secara umum analisis isi kuantitatif adalah teknik penelitian ilmiah yang ditunjukkan untuk mengetahui gambar karakteristik isi dan menarik inferensi dari isi. Analisis isi ditunjukkan untuk mengidentifikasi secara sistematis komunikasi yang tampak atau manifest dan dilakukan secara objektif, valid, reliable, dan dapat direplikasikan. Karena peneliti harus menjaga sifat objektif dan valid, maka dalam analisis data, penelitian tidak boleh mengikutsertakan analisis dan interpretasi yang bersifat subjektif, sehingga hasil analisis benar-benar objektif, dan bila dilakukan penelitian oleh penelitian lainnya, hasil relatif sama atau tidak jauh berbeda. Analisis isi harus dikuantitatif ke dalam angka-angka. Misalnya 70% berita media Indonesia adalah bertema ekonomi. Analisis isi mengubah suatu teks dengan objektif untuk mendapatkan gambaran dari suatu isi apa adanya, tanpa campur tangan penelitian. Penelitian menghilangkan bias, keberpihakan, dan kecenderungan tertentu dari penelitian. Hasil analisis isi benar-benar mencerminkan isi dari suatu teks dan bukan akibat subjektif penelitian. Untuk mendapatkan hasil yang objektif, ada dua aspek yang penting yang harus diperhatikan, yaitu validasi dan realisasi. Validasi berkaitan dengan apa analisis isi mengukur apa yang benar-benar diukur, sementara realisasi berkaitan dengan apakah analisis isi akan menghasilkan temuan yang sama walaupun dilakukan oleh orang yang berbeda. Misalnya penelitian tentang Pilkada Jakarta, penelitian yang berbeda, satu orang Indonesia dan satu orang luar negeri yang meneliti bahan yang sama, seharusnya menghasilkan temuan yang sama meskipun latar belakang berbeda. Hasil dari analisis isi harus sama. Hal ini karena analisis isi didasarkan pada penelitian yang objektif dan menghilangkan atau kecenderungan subjek penelitian.